Selamat datang di Praktikum Kimia Lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jonathan Ginting sebagai asisten Praktikum Kimia Lingkungan dan rekan saya. Nama saya Kurnia Sidik sebagai asisten Praktikum Kimia Lingkungan. Di sini kami berdua akan menjelaskan mengenai penentuan kadar chemical oksigen demand menggunakan reflux tertutup secara spektrofotometri. Oke, chemical oxygen demand atau COD adalah jumlah oksigen atau O2 yang dibutuhkan untuk mengoksidasi atau mengurai senyawa organik baik yang degradable maupun yang non-degradable. COD ini dinyatakan dalam mgO2 per liter. Untuk pada pengujian praktikum kali ini, sumber pengujian kita adalah menggunakan SNI nomor 6989-2 tahun 2009 tentang pengujian COD dengan reflux tertutup secara spektrofotometri. Untuk prinsip pengujiannya, pada acara kali ini adalah senyawa organik dalam air akan dioksidasi oleh oksidator kuat berupa kalium dikromat atau K2CR2O7 dan akan menghasilkan CO2 dan H2O dalam suasana asam. Proses ini akan melepas ion kromium atau kromium 3+, lalu jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengurai senyawa organik dapat diketahui dengan menghitung ion kromium atau Ca3+ yang dihasilkan selama proses reflux tertutup pada suhu 150 derajat Celcius dan dalam waktu 2 jam. Jumlah Ca3+ akan dihitung secara spektrofotometri pada panjang gelombang 600 nanometer. Berikutnya, pada proses reflux, reaksi yang terjadi adalah senyawa organik akan dioksidasi oleh dikromat pada suasana asam, menghasilkan CO2 dan H2O, serta melepas ion kromium trivalen. Nah, berikutnya, sampel air yang memiliki kandungan COD yang sangat tinggi dapat diencerkan. Nah, nantinya hasil COD yang diperoleh yang berhasil diukur akan dikalikan dengan faktor pengenceran dengan rumus COD yang terukur. COD sebenarnya adalah COD yang terukur, konsentrasi COD yang terukur dikali faktor pengenceran. Misal sebagai contoh, misalnya kita punya suatu sampel air yang memiliki kadar COD yang sangat tinggi. Kemudian kita ingin mengencerkannya dengan faktor pengenceran sebesar 4. Nah, jika kita mempunyai volume sampel awal adalah sebesar 10 mili, maka volume sampel akhir dengan faktor pengenceran 4 akan memiliki volume sebesar 40 mili. Dapat dihitung menggunakan rumus ini. Nah, berikutnya, dalam reaksi ini juga akan ditambahkan beberapa reagen-reagen lainnya. Misalnya seperti perak sulfat atau AgSO4. Ini berfungsi sebagai katalis. Apa itu katalis? Katalis merupakan senyawa yang tidak ikut bereaksi, tetapi mempercepat proses reaksi. Dalam kasus ini adalah mempercepat reaksi oksidasi oleh dikromat kepada senyawa-senyawa organik. Berikutnya akan ditambahkan juga senyawa merkuri sulfat. Merkuri sulfat ini fungsinya adalah untuk mencegah reaksi dengan Cl-. Artinya, ketika ada ion klorida di dalam air, ion klorida itu dapat mengganggu reaksi, di mana si dikromat akan berikatan dengan si Cl-. Nah, nantinya itu akan mempengaruhi proses pengukuran yang kita lakukan. Dan hal lain yang perlu diperhatikan adalah jika kita bekerja dengan sampel air yang memiliki gangguan nitrat, maka akan ditambahkan asam sulfamat. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan terkait materi tentang pengujian kadar COD. Berikutnya kita akan langsung saja ke pengujian. Dan bahan yang dibutuhkan untuk menguji kadar COD adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita membutuhkan air sampel. Air sampel ini diduga memiliki kandungan COD yang sangat tinggi. Berikutnya, kita membutuhkan kalium hidrogen ftalat. Larutan KHP ini akan digunakan untuk membuat larutan kurva standar. Nah, larutan KHP yang kita miliki di sini memiliki konsentrasi yang setara dengan 500 mg oksigen per liter. Larutan KHP ini merupakan larutan yang terbentuk dari senyawa organik yang nantinya akan direduksi oleh kalium dikromat. Berikutnya, kita memiliki digest solution. Digest solution ini merupakan larutan yang terdiri dari kalium dikromat dan aluminium sulfat yang diecerkan pada gabungan antara air dan asam sulfat. Fungsinya adalah kalium dikromat untuk mereduksi dari senyawa organik dan aluminium sulfat untuk sebagai katalis yang mempercepat reaksi. Dan yang terakhir, kita membutuhkan larutan pereaksi asam.
reaksi asam ini terdiri dari asam sulfat murni dan juga HgSO4 atau merkuri sulfat. Merkuri sulfat ini berfungsi untuk mencegah terjadinya reaksi kalium dikromat dengan ion Cl-. Berikutnya, kita juga membutuhkan Aquades untuk mengencerkan dari larutan-larutan yang nantinya akan kita buat. Cukup untuk alat. Berikutnya kita akan membutuhkan bahan-bahan alat-alat. Cukup untuk bahan. Berikutnya kita akan membutuhkan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama, kita membutuhkan lab ukur 10 mili. Lab ukur 10 mili ini akan dibuat untuk membuat larutan kurva standar dengan berbagai konsentrasi. Yang kedua, kita akan membutuhkan kuvet. Kuvet ini digunakan untuk menampung larutan yang nantinya akan digunakan untuk menguji absorbansi menggunakan alat spektrofotometer. Yang ketiga, kita membutuhkan digestion vessel. Digestion vessel ini memiliki dimensi 16 mm kali 100 mm. Fungsi dari digestion vessel adalah menampung dari larutan dan kemudian akan direflux pada suhu 150 derajat selama 2 jam. Kita juga membutuhkan rak dari digestion vessel. Dan yang terakhir, kita membutuhkan pipet volumetrik dan juga pompa pipetnya. Gunakannya adalah spektrofotometer. Spektrofotometer yang akan kita gunakan memiliki satu chamber dengan 4 buah slot untuk memasukkan larutan blanko dan larutan sampel. Berikutnya terdapat juga adjustment knob untuk mengatur panjang gelombang yang akan kita gunakan. Dan juga ada indikator. Alat terakhir yang akan kita gunakan adalah COD reaktor. Alat ini bernama COD reaktor. Fungsinya adalah untuk memanaskan larutan secara reflux tertutup. Nah, cara untuk mengoperasikannya adalah pastikan bahwa kabel sudah terhubung ke sumber listrik. Kemudian tekan tombol power, tunggu hingga indikator eksternal ini menyala. Lalu kita akan mengadjust suhunya. Yang pertama, panel yang di sebelah kiri menunjukkan untuk temperatur. Kita tekan tombol yang seperti bulat ini. Kemudian bisa menggunakan tombol panah untuk mengatur suhu. Atur suhu ke 150 derajat, kemudian tekan kembali tombol yang berwarna merah atau out. Oke, kemudian kita akan mengatur waktu. Waktu diatur oleh panel di sebelah kanan. Cara untuk mengaturnya juga sama. Gunakan panah untuk mengatur waktu yang dibutuhkan. Kita atur ke 120 menit. Kemudian tekan tombol out. Oke, setelah itu tunggu hingga suhu mencapai 150 derajat dan masukkan digestion vessel yang sudah berisi larutan yang sudah direaksikan. Waktu timer akan mulai berhitung mundur ketika suhu sudah mencapai 150 derajat. Baik, yang pertama adalah kita akan melalui proses pengenceran terlebih dahulu. Kita memiliki air sampel sebesar volumenya yaitu 5 ml. Nah, kita menginginkan faktor pengenceran pada percobaan kali ini adalah yaitu 4. Sehingga langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan 5 ml sampel ini ditambahkan dengan 15 ml air dari Aquades. Itu ya, kita tinggal masukkan. Lalu tambahkan 15 ml Aquades. Sehingga akan kita memiliki sampel sebanyak 20 ml. Berikutnya kita akan membuat larutan kerja. Nah, gimana? Kita akan memipet masing-masing yaitu 1 mili, 2 mili, 3 mili, dan 4 mili dari larutan THP atau kali hidrogen petalat. Lalu sisanya akan diisi dengan Aquades hingga sampai batasnya yaitu 10 ml. Langsung saja.
Wah. Dekat nggak dekat? Akan masukkan larutan KHP masing-masing yaitu 1 ml, 2 ml, 3 ml, dan 4 ml. Lalu encerkan dengan Aquades dengan masing-masing. Untuk 1 ml-nya 9 ml, 8 ml, 7 ml, dan 6 ml. Setelah kalian masukkan Aquades sebanyak 10 ml, indikator yang dapat kalian lihat adalah dengan adanya garis merah yang ada pada laba ukur. Nah, kelihatan kan? Lalu setelah itu, kita tutup masing-masing laba ukur. Lalu kalian gojok-gojok masing-masing dari laba ukur tersebut. Supaya merata, guys. Setelah membuat larutan kerja, kita akan membuat larutan Flamco dengan cara memasukkan 10 ml Aquades ke dalam laba ukur. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah masukkan ke dalam vessel. Vessel ini memiliki dimensi yaitu 16 dikali 100 mm. Nah, dalam menurut SNI, itu satu vessel ini dapat menampung volume sebesar 7,5 ml. Nah, 7,5 ml ini akan terbagi menjadi 2,5 ml dari larutan kerja, 1,5 ml dari larutan digest solution, dan 3,5 ml-nya adalah larutan reaksi asam. Kita akan melipet lalu masukkan ke dalam sini. Yang kedua, kita masukkan 1,5 larutan digest solution.
terakhir 3,5 ml dari larutan reaksi asam. Kan? Sedikit ya. Baik, lalu setelah kalian masukkan 3,5 ml tadi larutan reaksi asam ke dalam ini, maka akan sudah penuh dan juga tutup dengan tutup vessel. Pastikan kalian menutupnya rapat agar saat Anda dipanaskan dia tidak keluar cairannya. Setelah itu digojok. Lalu setelah larutan belangko dibuat, ulangi lagi langkah-langkah yang tadi digunakan dalam membuat larutan belangko, yaitu dengan cara memasukkan 2,5 ml larutan kerja ke dalam vessel dan juga 1,5 ml larutan Diges solution ke dalam vessel dan juga 3,5 ml larutan reaksi asam ke dalam masing-masing vessel. Seluruh larutan kerja dari 1 ml, 2 ml, 3 ml, dan 4 ml sudah dimasukkan ke dalam Diges vessel. Nah, setelah itu setelah ditutup, pastikan sudah diaduk dengan cara dibolak-balik agar seluruh campuran larutan dapat menyatu. Setelah itu, kita juga akan mempersiapkan sampel uji. Sampel uji dilakukan secara diplo. Cara mempersiapkannya adalah mengambil 2,5 ml dari sampel uji. Oke, setelah itu kita akan mengambil juga 1,5 ml
larutan Regis solution. Setelah menambahkan 1,5 ml Regis solution, tambahkan juga 3,5 ml larutan pereaksi asam. Setelah menambahkan seluruh larutan pereaksi, tutup sampel dengan tutup. Kemudian bolak-balikan vessel untuk melarutkan seluruh larutan. Lakukan juga hal yang sama pada sampel yang satunya lagi. Baik, setelah larutan blanko, larutan kurva standar, dan larutan sampel sudah dimasukkan di dalam vessel, maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam COD reaktor ini. Namun, yang harus kita perhatikan adalah kita harus menunggu temperaturnya sampai 150 derajat Celcius, dan kita sudah set timer selama 2 jam. Setelah mencapai 150 derajat, bisa dilihat kita masukkan vessel ke dalam lubang ini. Namun harus hati-hati karena ini panas ya guys. Nah, kita tinggal menunggu steady reflux selama 2 jam. Setelah 2 jam selesai, maka alat COD reaktor ini akan berbunyi. Setelah itu, kita matikan dulu COD reaktor ini. Setelah sudah dimatikan, kita pindahkan lagi gas vessel ini ke rak tersebut. Pindahkan dengan hati-hati supaya tidak pecah ya, adik-adik. Setelah itu, kita tunggu supaya gas vessel ini menjadi dingin. Baik, setelah gas vessel yang tadi didinginkan, setelah itu kita pindahkan isi dari larutan yang ada dalam gas vessel ini ke dalam kuvet-kuvet yang sudah tersedia. Pindahkan larutan secara perlahan agar tidak tumpah. Isi kurang lebih sampai mencapai tanda batas. Kurang lebih 3/4 seperti ini.
bisa dilihat bahwa semakin banyak larutan KHP yang ditambahkan, larutan memiliki visual yang lebih hijau. Semakin banyak KHP, larutan akan semakin hijau dibandingkan larutan blanko yang tidak ditambahkan KHP. Setelah membedakan seluruh larutan ke dalam kuvert, berikutnya kita akan menguji absorbansi dari seluruh larutan yang digunakan. Baik, setelah larutan yang dipindahkan ke dalam kuvert, kita masukkan ke dalam alat spektrofotometer. Yang pertama kita buka terlebih dahulu chambernya. Setelah itu kita ambil larutan blanko dalam kuvert, lalu arahkan hingga pada tanda segitiga ini menghadap ke kanan dan ke kiri. Setelah itu kita bersihkan dulu menggunakan tisu. Setelah dirasa bersih, kita masukkan ke dalam spektrofotometer. Setelah itu, kita tutup chamber. Nah, pastikan supaya panjang gelombangnya tadi sudah menunjukkan ke 600 nanometer. Lalu kita tekan tombol 100% terlebih dahulu. Lalu arahkan ke absorbansi. Nah, setelah menunjukkan 0 ini, lalu kita buka lagi chamber dan kita masukkan larutan yang ada pada kuvert ini ke dalam slot-slot yang ada di depannya lagi. Kita masukkan. Lalu masukkan ke larutan yang lainnya juga. Setelah semua dimasukkan ke dalam slot, kita tutup lagi kembali chamber. Lalu kita tekan lagi ke 100%. Lalu kita tarik slot ini untuk supaya menunjukkan indikator dari belangko ke larutan yang kita masukkan tadi. Didapatkan data 0,019 lalu catat. Setelah itu kita tarik lagi. Sudah data lagi 0,040. Setelah itu kita tekan lagi. Nah, menunjukkan data 0,055. Setelah itu kita buka chamber lagi dan ambil larutan yang tadi supaya kita akan menguji sampel yang 1 dan sampel 2. Kita ambil sampel 1, kita bersihkan terlebih dahulu. Kita masukkan dalam slot. Lakukan yang sama pada sampel kedua. Setelah itu kita lihat lagi untuk absorbansinya pada sampel 1 didapat data 0,041. Setelah itu pada sampel kedua. Baik, setelah tadi kita melakukan percobaan, sekarang kita di dalam perhitungan, di mana yang langkah pertama yang kita cari adalah mencari perhitungan untuk konsentrasi larutan kurban standar, di mana menggunakan rumus yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1 adalah konsentrasi awal dan V1 adalah volume awal. Untuk M2 adalah konsentrasi air dan V2 adalah volume akhir.
Lalu tadi kan kita menggunakan volume dengan larutan KHP dengan konsentrasi sebesar 500 ppm dan akan kita encerkan menjadi 10 ml. Nah, untuk KHP dengan volume 1 mili didapatkan hasil air yaitu sebesar konsentrasinya 50 ppm. Begitu pula diulangi untuk mencari KHP dengan volume 2 mili, 3 mili, dan 4 mili. Setelah itu didapatkan hasil yang akan kita masukkan ke dalam tabel konsentrasi menjadi variabel X. Tadi kita juga setelah itu kita masukkan data absorbansi yang sudah kita dapatkan dari pengukuran pada spektrofotometer berupa menjadi variabel Y. Setelah itu kita cari. Nah, yang kedua kita akan mencari perhitungan mengenai regresi linear menggunakan rumus berikut. Setelah diolah akan ditemukan nilai A sebesar 0,003 dan B 0,04. Setelah itu kita mendapatkan regresi linearnya menjadi 0,003x dikurangi 0,04. Nah, setelah menemukan persamaan regresi linear, berikutnya kita akan menghitung koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu sendiri menjelaskan korelasi antara variabel X yaitu konsentrasi dan juga variabel Y yaitu absorbansi. Umumnya, semakin besar nilai dari koefisien determinasi atau R², nilai maksimalnya adalah 1. Artinya, semakin mendekati 1, maka korelasi antara konsentrasi dan absorbansi semakin baik. Hal ini menjadi indikasi bahwa data yang kita peroleh memiliki korelasi yang kuat dan dapat dikatakan akurat. Umumnya, batas keterimaan pada pengujian secara spektrofotometri, koefisien determinasi yang diperoleh haruslah sebesar 0,995. Pada percobaan ini, kita memperoleh persamaan regresi dan koefisien determinasinya sebesar 0,958. Tentu hal ini masih kurang dari nilai optimum atau batas keterimaan dari koefisien determinasi. Menggunakan persamaan regresi yang sudah ditemukan, yaitu Y aksen sama dengan 0,003x kurang 0,04. Kemudian kita akan mensubstitusi variabel X ke dalam persamaan, di mana variabel X seperti yang kita ketahui merupakan konsentrasi. Dan seperti berikut, variabel ini nilai-nilai ini akan digunakan sebagai nilai sumbu Y pada persamaan regresi linear pada tabel ini, pada grafik ini. Kemudian setelah menghitung Y aksen, kita dapat mengupload ke dalam grafik, di mana pada garis yang berwarna merah atau grafik regresi linear yang X merupakan konsentrasi O2, sedangkan yang Y merupakan absorbansi, atau pada kasus ini adalah yang kita peroleh dari perhitungan ini. Sedangkan yang biru merupakan garis data, di mana kita tadi kan menghitung 4 sampai 5 konsentrasi yang berbeda sebagai kurva standar kita, yaitu 50 ppm, 100 ppm, 150 dan 200 serta larutan blanko. Menggunakan data absorbansi itu, kita memperoleh ternyata ada penyimpangan atau deviasi dari garis data kita dengan grafik regresi linear. Idealnya grafik regresi linear dan garis data menyatu atau linear. Sehingga hal ini, adanya penyimpangan ini atau deviasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti yang pertama, adanya zat-zat pemotor yang masuk ketika proses reflux. Yang kedua, terbentuknya endapan sehingga larutan yang kita kerjakan menjadi keruh. Yang ketiga, kuvet yang kita gunakan dapat terjadi pengotor maupun terdapat baret pada kuvet sehingga mengakibatkan pembacaan absorbansi menjadi tidak maksimal. Baik, setelah itu kita masuk pada tahapan perhitungan yang terakhir, yaitu menghitung konsentrasi COD, di mana tadi sudah kita dapatkan yaitu regresi linearnya berupa Y aksen sama dengan 0,003x sama dikurangi 0,04. Setelah kita uji sampel menggunakan spektrofotometri, mendapatkan absorbansi sebesar 0,053. Setelah itu kita masukkan nilai 0,053 ini pada sampel 1 dan didapatkan hasil air berupa X sama dengan 163,333 ppm. Setelah itu kita ulangi pada absorbansi sampel yang kedua dan dimasukkan. Setelah itu kita dapatkan hasil airnya berupa X sama dengan 163,333 ppm. Lalu setelah itu dari dua data sampel ini
kita rata-rata sehingga hasil akhir dari kandungan CO2-nya berupa 1,333 ppm. Namun karena tadi kita menggunakan faktor pengencerannya berupa 4, maka kita menggunakan rumus yaitu COD sama dengan konsentrasi dikali faktor pengenceran menjadi 163,333 ppm dikali 4 sehingga COD yang sebenarnya menjadi 653,333 mgO2 per liter dalam ppm atau ppm. Baik, sebelum kita mengakhiri video kali ini, kita memiliki kata kunci yaitu dikromat. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di praktikum.